Popularitas V-League pindah Proliga. Kovo ngamuk. The Power of Mega. Perkenalannya jadi sorotan. Setelah resmi berpisah dengan Red Sparks, banyak yang memprediksi jika Mega akan bermain di Indonesia. Ternyata prediksi itu benar karena pemain berusia 25 tahun tersebut akhirnya bergabung bersama Petrokimia Gresik. Nantinya Mega akan berusaha membantu Petrokimia untuk meraih gelar juara di babak Final Four yang rencananya dimulai hari ini. Tapi sebelum bermain, Mega kabarnya akan memulihkan kondisinya terlebih dahulu karena masih cedera. Tak hanya Mega, banyak bintang dunia yang secara mengejutkan datang ke Indonesia untuk bermain di Proliga. Bahkan beberapa di antaranya adalah pemain yang sebelumnya bermain di V-League. Hal inilah yang membuat popularitas V-League seakan-akan pindah ke Proliga. Dan untuk itu, inilah cerita di balik bergabungnya Mega ke Petrokimia Gresik. Kemarin, salah satu media Korea yakni Naver Sport memberitakan jika Mega bergabung ke Petrokimia Gresik. Pemain kelahiran Jember tersebut telah menandatangani kontrak, paling tidak sampai babak Final Four selesai. Dengan bergabungnya Mega, tentu dirinya diharapkan bisa menambah kekuatan bagi Gresik dan mampu bersaing dengan tim-tim lain seperti Jakarta Popsivo Poluan, Jakarta Electric PLN, dan Jakarta Pertamina Enduro. Sebuah persaingan yang diprediksi membuat Proliga semakin menarik dan tidak kalah dengan liga-liga lainnya di luar negeri. Berhubung Mega kembali dan bermain di Indonesia, secara tak langsung fans yang sebelumnya memperhatikan Liga Korea juga ikut-ikutan pindah untuk memberikan dukungan ke Mega yang bermain di Proliga. Dan prediksi fans tersebut akan bertahan sampai musim depan karena tampaknya Mega tak akan lanjut bermain di V-League. Alasannya adalah kontraknya bersama Red Sparks yang sudah berakhir. Jadi dengan berakhirnya kontrak Mega bersama Red Sparks, maka dirinya tak perlu untuk kembali bermain di Liga Korea lagi. Dengan situasi seperti ini, banyak orang memprediksi jika popularitas V-League bakal turun drastis ketika Mega sudah tidak bermain di sana. Belum lagi ditambah kontroversi yang sebelumnya dilakukan oleh Kovo. Akibat kontroversi tersebut, kini Kovo mulai diboikot oleh fans-fans Indonesia. Fans Indonesia tampak tidak terima ketika Federasi Bola Voli Korea tersebut tidak memberikan penghargaan sama sekali kepada Mega. Padahal performanya jelas-jelas luar biasa bersama Red Sparks. Akibat ulah dari Kovo, kini mereka mulai mendapatkan efeknya saat media sosial Instagram terus mengalami penurunan dari segi jumlah followers. Mungkin hal ini juga berlaku untuk media-media lain seperti YouTube. Popularitas V-League akan pindah ke Proliga. Soal kualitas, V-League pasti lebih unggul dibandingkan dengan Proliga. Namun jangan salah, mungkin sebentar lagi V-League akan dikalahkan oleh Proliga soal popularitas, entah di dunia nyata maupun di dunia maya. Faktor pertama adalah dengan kedatangan Mega ke Proliga, momen yang membuat para pecinta voli diprediksi akan mulai menonton Proliga. Misalnya, penonton Indonesia yang sebelumnya nonton Red Sparks, dan bukan tak mungkin fans bola voli yang berasal dari Korea juga ikut-ikutan nonton karena mereka adalah fans sejati dari Megatron. Dengan situasi seperti itu, maka dipastikan V-League akan kalah dari segi popularitas akibat kepindahan Mega ke Indonesia. Tak hanya Mega yang membuat popularitas V-League menurun. Ternyata ada beberapa pemain yang juga bisa melakukannya. Mereka adalah Leonardo Leiva Martinez dan Kyle Russell, dua bintang voli dunia yang bergabung bersama Bayangkara Presisi. Uniknya, dua pemain tersebut adalah pemain yang tidak asing dengan V-League. Untuk Russell, sebelumnya dia memperkuat Korean Air Jumbos di musim lalu. Hal yang sama juga dilakukan oleh King Leo, yang musim lalu membela Hyundai Capital Skywalker. Khusus Leo, dia baru saja membawa timnya meraih gelar juara V-League, dan dia juga masuk sebagai salah satu best server. Kini, dua pemain tersebut sudah bergabung bersama Bayangkara dan bermain di babak final 4. Sebelumnya, mereka juga sudah diperkenalkan lewat akun Instagram resmi Bayangkara. Perkenalan Mega jadi sorotan. Sebagai sebuah tim, Petrokimia Gresik tentu bukanlah tim unggulan. Namun untuk musim ini mereka bertekad untuk meraih hasil terbaik. Usaha mereka pun tak main-main karena mampu mendatangkan dua pemain asing yang sangat berpengalaman.
Yang pertama adalah Julia Sanggiacomo. Pemain yang satu ini sebelumnya bermain di Liga Turki, salah satu liga paling kompetitif di dunia. Selain Julia, juga ada Hana Daviskiba, pemain asal Belarus yang sebelumnya juga pernah bermain di Proliga. Dengan hadirnya dua pemain asing tersebut dan ditambah dengan beberapa pemain lokal, harusnya Petrokimia Gresik mampu berbicara banyak di babak Final Four tahun ini. Dua pemain asing tadi adalah pemain yang posisinya sama, yakni outside hitter. Itu berarti Petrokimia Gresik akan mengandalkan oposit lokal untuk mencetak banyak poin. Pemain yang pantas diandalkan tak lain dan tak bukan adalah Megawati. Khusus Mega, video perkenalannya bersama Gresik kemarin menuai banyak sorotan. Intinya, mantan pemain Red Sparks tersebut sudah ditunggu oleh banyak fans untuk kembali pamer aksi-aksinya di lapangan. Namun untuk langsung bermain, tampaknya Mega belum bisa karena harus menjalani recovery terlebih dahulu. Kovo kalah telak soal mendatangkan pemain bintang. Salah satu alasan mengapa Proliga menjadi lebih menarik adalah dengan datangnya banyak pemain bintang. Selain pemain-pemain yang disebutkan tadi, ada beberapa pemain yang juga tidak kalah populer. Mereka adalah Kelsey Cook, Jordan Thompson, dan Jessica Mruzik. Untuk dua nama pertama, mereka adalah peraih medali emas Olimpiade bersama Amerika Serikat. Sementara Jessica Mruzik adalah rising star terbaru asal Amerika yang diprediksi bakal menjadi bintang masa depan. Dengan situasi seperti ini, tentunya Proliga unggul telak atas Kovo yang secara historis jarang didatangi oleh pemain bintang. Soal ini sangat wajar, karena dalam merekrut pemain asing, Kovo memakai sistem tryout, sebuah sistem yang membuat para pemain bintang pastinya kurang tertarik. Kini, semua mata pecinta voli akan tertuju ke Mega yang akan bermain di babak final 4 mulai hari ini. Dan untuk sementara V-League akan ditinggalkan, karena musim mereka juga sudah selesai. Untuk tim Mega, Gresik akan bermain melawan Jakarta Popsivo Polwan pada tanggal 18 April atau hari ini. Sayangnya, kemungkinan besar Mega belum bisa bermain. Dirinya hanya bisa menjadi supporter bagi rekan-rekannya yang akan berjuang di lapangan. Namun ketika Mega sudah bisa bermain nanti, perhatian pasti akan tertuju kepadanya sekaligus bagi lawan-lawan Gresik. Karena spike-spike dari Megatron pasti akan kembali dipamerkan oleh pemain berusia 25 tahun tersebut. Jadi itulah cerita di balik kepindahan Mega bersama Petrokimia Gresik, kepindahan yang sekaligus membuat popularitas V-League pindah ke Proliga.